sudah dibubarkan. Itu ngeles aja. Beliau sudah clear. Ngeles dia. Seluruh Indonesia tahu kalau dia FPI. Mana Baik, di sini karena di sini kita bahas mengenai masalah kerumunan. organisasi. Sekarang apa lagi ya? Saya jawab lagi ya soal apakah masuk dalam proses hukum nggak saat ini? Nggak masuk. Nggak masuk. Sudah selesai. Selesai. Ngomongnya ke situ tadi. Kerumunan Petamburan dan Megamendung juga sudah masuk ke peradilan, sudah ada vonis, sudah ada denda puluhan juta rupiah. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Undang-undang ITE-nya menyatakan bahwa kalau itu direncanakan, kalau itu direncanakan maka itu membahayakan. Babi Haikal. Panitianya siapa? Salah satunya kan ente. Nah, jadi lebih tahu Babe Haikal direncanakan tidak? Inilah yang saya bilang. Saya akrab sama Bu Irma, tapi kali ini malam ini sok tahu luar biasa. Satu, tidak ada panitia yang dibentuk. Tidak ada. Dua, tidak ada seruan untuk sambutlah, jemputlah. Tidak. Bahkan Habib Rizik berkata jangan ada kerumunan. Termasuk di Megamendung dan Petamburan? Termasuk di Megamendung, termasuk di Petamburan. Pada waktu Petamburan itu orang kondang, ini Bu Irma nggak update gitu ya. Pada waktu kondangan itu nomor berapa sampai nomor berapa disuruh datang jam berapa. Sudah? Mejanya belum. Mejanya ada nomor gitu. Ada nomor gitu loh. Ya, jadi nggak pernah dihimbau untuk datang, nggak ada. Bandara yang jambut, panitia ente, buset, kagak ada panitia. Hukum jangan tegak separuh. Berulang kali digaungkan dua kubu, masing-masing tak sudi jika hanya temannya yang kena bui. Soal bahaya, kalau saya berbahaya, maka saya tidak akan hadir di sini untuk menjelaskan kepada publik soal sidang HRS misalnya. Ketika seseorang ya terinfeksi virus corona tidak mengakui, itu akan merugikan dirinya sendiri, orang lain, dan keluarganya. Karena apa? Karena dia tokoh. Pasti akan banyak yang datang sowan kepada beliau dan lain sebagainya. Itu akan menyebabkan penularan akan lebih cepat lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait kerumunan misalnya di bandara, itu kan ada panitianya, ada penyambutan dan lain sebagainya. Beda ketika Pak Jokowi datang ke NTT, dia itu nggak bisa disamain, cuma orang bodoh aja yang menyamain gitu. Karena dia nggak lihat undang-undang ITE itu harus ada unsur ajakan di situ. Kalau nggak ada unsur ajakan ya nggak bisa, mau diapain lagi, gitu. Nah, tadi Babe bilang soal yang kakao, ya kan, kemudian ada yang mencuri bebek kemudian dihukum 6 bulan. Saya juga nggak setuju, kurang ajar itu yang namanya aparat hukumnya. Tapi kan bukan Jokowi dong yang salah. Harus sama, harus adil merata. Pelanggaran yang sama dijerat dengan sanksi serupa. Beliau ini datang dari sana. Kita ini cek ya, betul apa tidak. Sudahlah Haikal Hasan, 1 jam ente sebelumnya ini FPI tapi nggak mau ngaku FPI, jadi nggak usah banyak omong ente dengan saya. Satu nih, tadi 4 ya. Sebentar, yang kedua, yang kedua, Bapak Ibu katanya gantian, katanya gantian, ya. Udah 5 tuh. Seluruh anggota FPI dari pengurus, dari pimpinan sampai anggota terkecil harus ada pengangkatan SK. Kenapa saya bilang saya bukan? Karena saya belum pernah diangkat, belum ada SK. Kita fokus kembali ke kerumunan karena FPI kan sudah dibubarkan. Itu ngeles aja. Beliau sudah bertanya, ngeles dia. Seluruh Indonesia tahu kalau dia FPI. Mana SK-nya? Di sini karena di sini kita bahas mengenai masalah. Tadi kan disampaikan oleh Prof. Ya kan Prof, kita tadi menyampaikan ada pembedaan di situ, dan disitulah masyarakat harus diberikan diskursus kecerdasan oleh kita ini. Kita harus memberikan diskursus kepada masyarakat yang benar,
Jangan hanya karena kita tidak suka pemerintah, kemudian kita hujat-hujat seenak udel. Ibu Irma, bicara soal Kan gitu. kerumunan, kita punya gambar Ibu Irma, ini kerumunan yang terjadi ada di beberapa tempat. Coba kami tampilkan di layar supaya narasumber bisa mengenai melihat. kegiatan Maria, ya. vaksinasi yang kalau kita lihat juga sempat terlihat di sejumlah daerah, di Medan misalnya dan juga di daerah-daerah Di lainnya. Bandung, kemudian yang terbaru ya bisa dilihat ini ketika Presiden datang ke Sikan, Nusa Tenggara Timur ya, Ibu Irma ya. Ini juga sempat viral waktu itu diperbincangkan di media sosial. Luar biasa Pak kerumunannya. Ya. Mereka mungkin ingin melihat langsung Presiden Joko Widodo, tapi mau tidak mau ini bisa dikatakan abai protokol kesehatan, ramai sekali, tidak Meskipun terkontrol di masa sana yang juga datang. ada penjagaan oleh pihak kepolisian maupun TNI. Nah, selanjutnya ini adalah proses vaksinasi yang juga sempat terjadi di Medan. Terlihat lautan manusia di sana, Membludak, kerumunan, Maria, ya. protokol kesehatan juga nampak ada yang tidak mengenakan masker, jaga jarak, apalagi sudah terabaikan. Maksudnya gini Bu, supaya masyarakat nggak bingung, yang kerumunan ini kok ditindak, kerumunan yang sana kok ditindak, itu kan Ibu Irma, sehingga masyarakat tuh ya opininya liar sekali di sosial media. Ini kejadian di Bandung, Jawa Barat, lihat. Ini proses Ramai sekali. vaksinasi juga yang terjadi di Bandung, Jawa Barat, kerumunan pasti nampak sekali terlihat di sana. Dan juga kalau kita bisa berbicara kegiatan yang menyerupai pesta, misalnya seperti di Pasuruan, Jawa Timur, maupun juga yang terjadi di NTT. Bagaimana mengenai hal itu, Mbak Irma? Bagaimana di negeri yang menganut demokrasi? Benarkah hingga kini hukum masih tebang pilih? Kerumunan. Organisasi. Sekarang Oke, gini, apa lagi? Apa gitu lagi? lah ya. Saya jawab lagi di ya bandara soal apakah masuk dalam proses hukum nggak saat ini? Nggak masuk gitu. Nggak masuk, Nah, ya sudah selesai. Bandara sudah clear, Jawab Bapak. dia. Selesai. Ngomongnya ke situ tadi. Kerumunan Ngomongnya Petamburan ke dan situ. Megamendung juga sudah masuk ke Iya. peradilan, sudah Dan ada juga vonis, sudah sudah ada selesai denda juga. puluhan juta Oke. rupiah. Oke, Kita selesai. Prof. dengarkan Musliumar. Prof. Musliumar. Jadi gini, yang saya ingin sorot itu mengenai pengadilan di kasus Umi. Kebetulan saya memang diminta untuk menjadi saksi ahli dan saya memang mengikuti seluruh prosesnya itu. Memang Habib Rizik itu belum diperiksa. Kemudian dia menyatakan melalui menantunya itu Habib Hanif, saya baik-baik saja. Nah, setelah ada pemeriksaan lengkap itu baru dikatakan dia memang kena COVID. Jadi secara akal sehat kita itu tidak mungkin orang yang mengatakan saya baik-baik saja kemudian belum ada pemeriksaan lantas dihukum. Atas kata-kata itu jaksa mengatakan bahwa dia ini menciptakan keonaran. Padahal yang marah itu akibat penahanan Habib Rizik itu kan adalah para pendukungnya. Dengan kata-kata dia baik-baik saja justru mereka tenang. Ya, kalau kita lihat soal ini vaksinasi, ini kan hanya ini karena masyarakat ingin sehat. Harus bisa dibedakan juga, jangan sembarangan tuduh-tuduh masyarakat itu melakukan kerumunan untuk mencelakakan dirinya sendiri. Ini untuk sehat ini nggak boleh digubris nih, ya, karena ini untuk sehat. Meskipun Udah, seharusnya yang kedua, bisa nggak ada diantisipasi. salah. Sebentar. Nggak ada salahnya di mata Bu Irma, nggak ada salahnya. Oh enggak, Babe, sebentar. Saya ingin menyatakan kenapa antusiasme masyarakat untuk sehat. Walaupun kemudian ada keabayan di situ. Nah, inilah yang harus kita berikan informasi kepada masyarakat agar kalau mau vaksinasi itu harus ada jam-jamnya, kemudian harus pakai masker, kan seperti itu. Dan sepertinya kan Tapi harusnya itu bukan tebang pilih. Kan ini yang kita bicarakan hari ini soal tebang pilih. Beda dong konteksnya. Bagaimana dengan pihak penyelenggara yang tidak Kalau soal- mengantisipasi? Iya, itu dia makanya saya bilang tadi ada abai di situ, betul. Tapi apakah abai itu direncanakan atau tidak, kan tidak. Beda. Ketika HRS kumpul-kumpul di bandara itu direncanakan. Nah, ada ini yang panitianya. harus saya sampaikan Bu Irma. Ada panitianya. Bu Irma. Tapi jaksa mengatakan itu menciptakan keonaran, keributan di luar. Nah, akibatnya itu dihukumlah dia 4 tahun penjara. Jadi saya kira kalau masyarakat khususnya para pendukungnya itu mengatakan bahwa ini ketidakadilan, memang betul tidak adil. Saya juga tidak pernah mengatakan misalnya itu kesalahan presiden. Memang seperti yang sampaikan Profesor Hamzah tadi itu, ini kebobrokan pengadilan kita itu yang harus kita perbaiki, Pak. Jadi jangan kita membela yang tidak benar gitu. Bang Teddy. Bayangkan orang mengatakan saya baik-baik saja terus dihukum 4 tahun penjara, koruptor itu dihukum ringan. Di mana letak keadilan? Wajar nggak masyarakat tidak mempertanyakan bahwa ada ketidakadilan dalam proses pengadilan kita ini?